Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang sedang mendengarkan, pernahkah engkau merasa bahwa ada sesuatu yang selalu memanggilmu dari dalam dirimu sendiri? Sebuah suara yang tidak terdengar dengan telinga, tetapi menusuk diam-diam ke dalam hati. Ia memanggilmu bukan dengan kata-kata, tetapi dengan hening yang menakutkan sekaligus menenangkan. Hari ini kita tidak akan membicarakan dunia luar. Kita tidak akan berbicara tentang harta, kedudukan, atau apapun yang fana. Kita akan menyingkap tabir yang paling dalam tentang sebuah kalimat yang sering engkau ucapkan, tetapi mungkin belum pernah benar-benar engkau resapi. La ilaha illallah. Apakah engkau siap untuk menyusuri jalan yang samar? Jalan yang bisa menghancurkan seluruh ilusi tentang siapa dirimu. Jika engkau berani melangkah, tetaplah bersama saya. Karena mungkin inilah saatnya engkau menemukan sesuatu yang selama ini engkau cari, tetapi selalu engkau abaikan. Bab 1. Kalimat yang menolak bayangan dunia. Pernahkah engkau merasa hidup ini seperti panggung bayangan, di mana segala sesuatu tampak nyata, namun tak pernah bisa kau genggam sepenuhnya? Kekayaan berkilau, namun ia bisa hilang sekejap. Cinta manusia terasa manis, namun bisa berubah pahit dalam satu peristiwa. Kedudukan yang kau kejar dengan darah dan air mata, bisa runtuh hanya dengan satu keputusan kecil. Semua yang engkau lihat seolah memiliki kuasa atas dirimu, padahal hakikatnya hanyalah bayangan yang ditiupkan sementara ke hadapan matamu. Dan di tengah permainan ilusi ini, ada satu kalimat yang bagaikan pedang bercahaya, La ilaha illallah, yang mampu merobek tirai bayangan itu dan menunjukkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Kalimat itu sederhana di bibir, namun dahsyat di dalam batin. Ia bukan sekadar rangkaian huruf yang diajarkan sejak kecil, melainkan sebuah kunci yang jika benar-benar diputar, akan membuka pintu ke dunia yang tak terlihat oleh mata biasa. Orang yang mengucapkannya tanpa kesadaran hanya akan mendapatkan suara, tetapi orang yang mengucapkannya dengan hati yang gentar, dengan jiwa yang terbakar untuk mencari kebenaran, akan mendengar gema lain yang tidak terdengar oleh telinga duniawi. Gema yang berkata, apa yang kau lihat bukanlah kenyataan, lepaskanlah dirimu dari ikatan semu. Bayangkanlah dirimu berdiri di tepi tebing yang curam. Di bawahmu ada lembah penuh kabut yang menutupi pemandangan. Orang-orang di sekelilingmu berkata bahwa kabut itu indah, bahwa di sanalah letak kebahagiaan. Tetapi ketika engkau berani melangkah dengan membawa kalimat La ilaha illallah di dadamu, tiba-tiba kabut itu tersibak, dan engkau melihat bahwa di baliknya ada cahaya yang jauh lebih agung, lebih abadi, lebih menenangkan. Itulah cara kalimat ini bekerja. Ia menyingkap kabut dunia, agar engkau tidak lagi tertipu oleh permainan bayangan. Namun ada harga yang harus dibayar. Karena ketika engkau benar-benar mengucapkannya dengan kesadaran yang dalam, Allah akan mulai meruntuhkan satu persatu sandaran palsu yang kau pegang. Mungkin engkau kehilangan sesuatu yang kau cintai. Mungkin engkau diuji dengan rasa sakit atau dihadapkan pada ketidakpastian. Semua itu bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk mengosongkan ruang hatimu agar hanya ada satu nama yang tersisa di sana, Allah. Inilah sisi misterius dari kalimat ini, sisi yang membuat banyak orang takut untuk menyelaminya sepenuh hati. Maka jangan pernah mengira bahwa kalimat La ilaha illallah hanya sebuah bacaan biasa. Ia adalah pintu yang sekali engkau buka tidak akan pernah menutup kembali. Ia akan mengubah cara pandangmu terhadap segala sesuatu. Dunia yang dulu tampak begitu besar, tiba-tiba mengecil di hadapan cahaya kebenaran. Ambisi yang dulu membakar, tiba-tiba padam digantikan ketenangan. Dan mata batinmu akan mulai melihat bahwa segala sesuatu yang ada di sekelilingmu hanyalah bayangan, sementara yang sejati hanyalah Dia yang selama ini menunggu untuk engkau sadari keberadaannya. Bab 2. Rahasia di balik penolakan. Kebanyakan orang hanya mengenal kalimat La ilaha illallah sebatas pernyataan iman, tanpa menyadari bahwa di dalam kata pertama, La, tersembunyi sebuah palu pemecah berhala batin. La bukan sekadar penolakan bahasa, ia adalah kehancuran bagi segala ilusi yang selama ini membelenggu jiwamu. Ia adalah api yang membakar tirai palsu yang menutup pandanganmu.
Sebelum engkau bisa berkata ilallah dengan sepenuh hati, engkau harus terlebih dahulu berani menghancurkan semua sandaran semu yang engkau anggap sebagai penopang hidupmu. Pikirkanlah sejenak. Berapa banyak hal yang diam-diam kau sembah tanpa kau sadari? Ada orang yang menyembah harta, meyakini bahwa angka di rekeningnya adalah sumber keamanan. Ada yang menyembah manusia, menggantungkan dirinya pada cinta atau dukungan orang lain. Ada pula yang menyembah dirinya sendiri, merasa bahwa kekuatan dan kecerdasannya adalah sumber dari segalanya. Semua itu adalah berhala halus yang bersembunyi di balik topeng. Maka ketika engkau benar-benar mengucapkan la, engkau sedang merobohkan satu demi satu berhala itu, hingga hatimu kosong dari segala selain dia. Tetapi inilah yang membuat perjalanan ini terasa menakutkan. Allah tidak akan membiarkan ucapanmu sia-sia. Jika engkau mengaku berkata la, maka bersiaplah diuji. Apa yang kau kira kuat akan dia lemahkan. Apa yang kau kira abadi akan dia runtuhkan. Apa yang kau kira milikmu akan dia cabut, agar engkau sadar bahwa selama ini engkau hanya menipu diri sendiri. Janganlah terkejut bila setelah engkau mendalami kalimat ini, hidupmu tampak kacau, jalanmu tampak gelap, dan peganganmu terasa hancur. Itu bukan kehancuran, melainkan pembersihan. Sebab la adalah gerbang kosong. Ia bukan tujuan, tetapi sebuah pintu yang harus dilewati. Orang yang takut kehilangan tidak akan pernah masuk ke dalamnya. Tetapi bagi mereka yang berani, kekosongan itu bukanlah kehampaan, melainkan ruang luas yang dipenuhi cahaya yang sebelumnya tak terlihat. Disitulah rahasia mata batin mulai terbuka. Ketika engkau berhenti menggenggam bayangan, barulah engkau bisa menggenggam cahaya. Dan ketika engkau melewati pintu itu, engkau akan mulai memahami sesuatu yang selama ini samar. Bahwa apa yang engkau sebut aku, milikku, jalanku, hanyalah lapisan kabut. Semua itu hanyalah tirai tipis yang menutupi kenyataan. Dan rahasia terdalam dari la adalah ini. Engkau tidak pernah memiliki apa-apa, engkau tidak pernah menguasai apa-apa, engkau bahkan tidak pernah benar-benar menjadi dirimu. Semua hanyalah pinjaman dan semua harus dikembalikan agar satu nama yang tersisa hanyalah Allah. Bab 3. Menyibak tirai batin. Ada saatnya manusia merasa bahwa segala sesuatu telah dipahami, bahwa dunia ini sudah cukup jelas dengan logika dan panca indera. Tetapi siapa yang berani menengok lebih dalam akan segera sadar. Apa yang mata lahir lihat hanyalah permukaan tipis dari sebuah samudra yang luas. La ilaha illallah adalah kunci yang menyingkap lapisan itu, mengangkat tirai yang menutup pandangan, hingga engkau melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik segala rupa. Saat kalimat ini benar-benar meresap ke dalam hatimu, dunia yang kau lihat tidak lagi sama. Bayangkanlah engkau berdiri di tengah pasar yang ramai. Orang-orang sibuk berteriak, menjual dan membeli, mengejar keuntungan, memamerkan kekayaan. Tetapi ketika mata batinmu terbuka, engkau melihat sesuatu yang lain. Semua wajah itu sebenarnya haus, semua tawa itu sebenarnya rapuh, semua kepemilikan itu sebenarnya kosong. Engkau menyadari bahwa di balik gemerlap kehidupan, ada ruang sunyi yang jauh lebih nyata daripada segala hiruk-pikuk. Dan dalam keheningan itu, terdengar suara yang tidak berasal dari lidah manusia, melainkan dari lubuk jiwamu sendiri, berbisik, tiada yang layak disembah selain dia. Maka orang yang benar-benar menyelami makna kalimat ini tidak lagi melihat pohon hanya sebagai pohon atau laut hanya sebagai laut. Ia melihat tanda, isyarat, pesan. Pohon adalah ayat tentang kehidupan yang terus tumbuh dari tanah yang mati. Laut adalah ayat tentang keluasan rahmat yang menelan segala kesombongan manusia. Bahkan tubuhnya sendiri ia lihat sebagai ayat. Denyut jantung, tarikan nafas, aliran darah, semuanya bukan milik dirinya, melainkan bukti bahwa ada kekuatan yang menghidupkan dari dalam. Tetapi disinilah letak bahaya yang halus. Banyak orang tertipu oleh khayalan mata batin. Mereka mengira telah melihat cahaya, padahal hanya terjebak dalam bayangan pikirannya sendiri. Tanda sejati bahwa tirai batin terbuka bukanlah sekadar mengalami penglihatan gaib atau keajaiban, melainkan perubahan sikap jiwa. Orang yang benar-benar melihat dengan batin akan menjadi lebih rendah hati, lebih tenang,
lebih penuh cinta. Karena semakin jelas ia melihat, semakin sadar ia bahwa dirinya hanyalah bayangan kecil di hadapan sang pemilik cahaya. Kalimat La ilaha illallah adalah undangan menuju kesadaran itu. Ia bukan sekadar bacaan ibadah, melainkan pintu menuju pandangan yang lain. Pandangan yang membuatmu melihat dunia seperti cermin. Dan siapa yang berani menatap cermin itu dalam-dalam, ia akan menemukan wajah yang bukan lagi wajahnya sendiri, melainkan pantulan dari cahaya yang selama ini tersembunyi di balik segala rupa. Bab 4. Makna illallah yang menyatukan. Setelah melalui gerbang La yang menghancurkan segala ilusi, engkau akan sampai pada bagian yang menenangkan, illallah. Kata ini terdengar sederhana, tetapi ia adalah rumah dari semua pencarian. Illallah bukan sekadar pengakuan bahwa Allah itu ada, melainkan penyaksian batin bahwa hanya Dia yang benar-benar nyata. Hanya Dia yang hidup, dan selainnya hanyalah pantulan. Saat engkau benar-benar meresapinya, tiba-tiba dunia yang tadinya tampak seperti sesuatu yang besar, mengecil menjadi bayangan, dan hatimu hanya tertambat pada satu cahaya, Dia. Ilallah adalah titik penyatuan. Saat kalimat itu meresap, engkau akan mulai merasa bahwa segala gerakan, segala nafas, segala getaran hidup yang mengalir dalam dirimu bukanlah dari kekuatanmu sendiri. Engkau berjalan, namun engkau sadar bahwa yang menggerakkan langkah itu adalah Dia. Engkau berbicara, namun yang mengalirkan kata ke lidahmu adalah Dia. Bahkan ketika engkau bernafas, engkau tahu bahwa udara itu bukan datang dari kehendakmu, melainkan hadiah yang terus-menerus Dia tiupkan ke dalam hidupmu. Inilah rahasia yang membuat seorang hamba benar-benar merasa lebur di hadapannya. Mereka yang mencapai pemahaman ini tidak lagi gelisah dengan kehilangan, sebab bagaimana mungkin kehilangan sesuatu yang bukan miliknya? Mereka tidak lagi takut dengan masa depan, sebab bagaimana mungkin ada sesuatu yang keluar dari genggamannya? Mereka juga tidak lagi terperangkap dalam kesombongan, sebab bagaimana mungkin merasa memiliki kekuatan jika setiap denyut nadi pun bukan dari dirinya? Ilallah menjadikan seorang hamba tenang, tidak karena dunia memanjakannya, tetapi karena ia telah menemukan sandaran yang tidak pernah goyah. Namun pahamilah satu hal, sampai ke tahap ini bukanlah perjalanan yang singkat. Ada jiwa yang bertahun-tahun harus ditempa oleh ujian, ada hati yang harus berkali-kali dipecahkan, ada ego yang harus hancur berulang kali, sebelum akhirnya seseorang benar-benar bisa mengucapkan ilallah dengan kesadaran penuh. Kalimat ini seperti cermin yang tidak bisa ditembus oleh jiwa yang masih penuh dengan debu keakuan. Hanya mereka yang rela dibersihkan, yang berani kehilangan segalanya demi Dia, yang akhirnya mampu bercermin tanpa takut melihat cahayanya. Dan saat engkau sudah benar-benar sampai pada ilallah, sesuatu yang sulit dijelaskan akan terjadi. Engkau tidak lagi merasa sendiri. Di dalam keheningan, engkau akan merasakan sebuah kehadiran yang tak pernah beranjak dari sisimu. Di dalam kesedihan, engkau akan merasakan dekapan yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Di dalam kebahagiaan, engkau akan merasakan bahwa semua rasa itu hanyalah pantulan dari rahmat-Nya. Pada akhirnya, illallah bukan hanya kata, tetapi sebuah kesadaran baru, sebuah dunia baru, yang hanya bisa dilihat oleh mata batin yang sudah berani menolak segalanya selain Dia. Bab 5. Cahaya yang menyelinap ke dalam jiwa. Ada sebuah momen yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, ketika kalimat La ilaha illallah tidak lagi hanya bergema di bibir, melainkan menyelinap ke dalam inti jiwa. Pada saat itu, engkau tidak lagi mengucapkannya, tetapi kalimat itulah yang mengucapkan dirimu. Setiap nafas terasa seakan melafalkan kalimat itu tanpa henti, meskipun mulutmu terdiam. Saat engkau duduk sendirian dalam keheningan, engkau merasakan bahwa ada getaran halus yang terus mengalir dari dalam dada. Sebuah cahaya yang berdenyut mengikuti irama kehidupan. Cahaya itu tidak berasal dari luar, tidak berasal dari dunia, tetapi berasal dari Sang Pemilik rahasia yang menaruhnya di kedalaman ruhmu. Cahaya itu adalah tanda bahwa pintu mata batin mulai terbuka. Engkau mulai melihat keterhubungan segala sesuatu dengannya. Tidak ada lagi hal kecil yang engkau anggap sepele. Setetes hujan, bisikan angin, tatapan seorang anak kecil, bahkan keheningan malam. Semuanya engkau rasakan sebagai surat cinta
yang dikirimkan langsung oleh Allah. Dunia tidak lagi terasa kosong, karena setiap hal menjadi tanda, setiap peristiwa menjadi pelajaran, dan setiap kehilangan menjadi pengingat. Inilah saat di mana kalimat itu benar-benar menyalakan pelita dalam jiwamu. Tetapi cahaya itu bukan sekadar keindahan. Ia juga bisa membakar. Semakin engkau didekatkan padanya, semakin jelas engkau melihat kerapuhan dirimu sendiri. Semua dosa yang pernah engkau anggap kecil tiba-tiba tampak besar. Semua kesombongan yang pernah engkau sembunyikan tiba-tiba terbuka di hadapan hatimu. Cahaya itu tidak hanya menerangi jalan, tetapi juga menyingkap noda. Inilah ujian yang membuat sebagian orang berhenti di tengah jalan karena mereka tidak tahan melihat bayangan dirinya sendiri yang selama ini bersembunyi. Namun jika engkau berani bertahan, cahaya itu akan berubah menjadi kekuatan yang menenangkan. Engkau tidak lagi lari dari kelemahanmu, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang Maha Menguatkan. Engkau tidak lagi menutupi dosa dengan topeng, tetapi mengakuinya sambil menangis di hadapannya, hingga akhirnya engkau benar-benar merasakan apa arti ampunan. Saat itu, engkau akan menyadari bahwa La ilaha illallah bukan hanya kalimat penafian, melainkan juga panggilan untuk kembali pulang. Pulang kepada Dia yang selalu menunggu, meskipun engkau berkali-kali tersesat. Dan di puncak pengalaman itu, engkau akan merasakan sesuatu yang membuat dunia ini terasa asing. Engkau berjalan di tengah keramaian, tetapi hatimu berada di ruang yang sunyi dan penuh cahaya. Engkau berbicara dengan manusia, tetapi di dalam dirimu engkau seperti sedang berbicara dengan Allah. Engkau merasa bahwa semua yang ada hanyalah bayangan, dan satu-satunya yang nyata hanyalah Dia. Inilah saat di mana kalimat La ilaha illallah tidak lagi menjadi hafalan, tetapi menjadi mata batin yang benar-benar melihat. Bab 6. Ketika ego runtuh di hadapan kalimat tauhid. Ada satu tembok yang paling tebal dalam diri manusia, tembok yang bahkan lebih kuat daripada besi atau batu, yaitu egonya sendiri. Selama tembok itu masih berdiri, cahaya La ilaha illallah tidak akan benar-benar bisa menembus. Karena ego adalah bayangan paling keras yang menutupi mata batin. Ia membuat manusia merasa seakan-akan memiliki kekuatan, merasa mampu mengendalikan hidupnya sendiri, merasa berhak atas semua yang ia miliki. Namun begitu kalimat tauhid ini mengguncang hatimu, perlahan-lahan tembok itu akan mulai retak, hingga akhirnya runtuh berkeping-keping. Dan saat itu terjadi, engkau akan menyadari betapa kecilnya dirimu di hadapannya. Proses runtuhnya ego bukanlah sesuatu yang indah bagi nafsu. Ia terasa menyakitkan, karena semua sandaran palsu yang selama ini membuatmu merasa ada mulai dilucuti. Engkau dipaksa menyadari bahwa kekuatanmu terbatas, kecerdasanmu tidak seberapa, hartamu rapuh, bahkan tubuhmu sendiri suatu saat akan meninggalkanmu. Semakin keras engkau mencoba bertahan, semakin engkau dihantam oleh kenyataan yang ditunjukkan Allah. Namun, justru di dalam kehancuran itulah ada rahasia yang menakjubkan. Semakin ego runtuh, semakin cahayanya masuk ke dalam jiwamu. Bayangkan sebuah cermin yang kotor penuh debu. Selama debu itu menempel, cermin tidak bisa memantulkan cahaya. Begitu pula dengan hati manusia. Ego, kesombongan, keakuan, semuanya adalah debu yang menutupi permukaan batinmu. Kalimat La ilaha illallah bagaikan tangan yang mengusap debu itu sedikit demi sedikit. Awalnya pedih karena engkau dipaksa menghadapi sisi gelap dirimu sendiri. Tetapi semakin banyak debu yang hilang, semakin jernih cermin itu, hingga akhirnya cahaya ilahi bisa terpantul dengan sempurna. Pada titik ini, engkau akan mengalami sebuah kesadaran baru bahwa engkau sebenarnya tidak pernah memiliki apa-apa. Semua yang ada padamu hanyalah titipan. Bahkan dirimu pun bukan milikmu, melainkan ciptaan yang setiap saat bergantung pada izinnya. Kesadaran ini mungkin membuat sebagian orang gentar, tetapi bagi jiwa yang siap, ia justru menimbulkan ketenangan yang tak tergoyahkan. Sebab bagaimana mungkin engkau takut kehilangan jika dari awal engkau tahu bahwa tidak ada satupun yang benar-benar milikmu? Dan inilah puncak dari runtuhnya ego. Engkau tidak lagi berjalan dengan keangkuhan, tetapi dengan kelembutan. Engkau tidak lagi berbicara untuk membanggakan diri, tetapi untuk mengingatkan bahwa semua kembali kepada Dia. Engkau tidak lagi menyembah apapun, termasuk dirimu sendiri, kecuali Allah semata.
Saat ego benar-benar runtuh, engkau akan merasakan kelapangan batin yang selama ini tak pernah kau temui. Di sanalah kalimat La ilaha illallah bukan hanya kau ucapkan, tetapi menjadi denyut kehidupanmu yang sejati. Bab 7. Suara sunyi dari dalam kalimat. Ada rahasia lain yang jarang disadari manusia. Setiap kali kalimat La ilaha illallah benar-benar diresapi, ada suara halus yang muncul di kedalaman jiwa. Suara itu bukan berasal dari telinga lahir, melainkan dari ruang sunyi yang tak pernah disentuh oleh dunia luar. Ia terdengar lembut, seperti bisikan yang menenangkan, namun di balik kelembutannya tersimpan kekuatan yang mampu merobohkan segala keresahan. Seolah-olah kalimat itu sendiri berbicara kepadamu. Lepaskanlah, jangan kau sandarkan dirimu pada sesuatu yang fana, karena hanya aku yang kekal bersamamu. Suara sunyi ini tidak datang pada hati yang penuh kebisingan. Ia muncul ketika engkau mulai berani berdiam diri, ketika engkau tidak lagi sibuk berlari mengejar bayangan dunia. Semakin engkau hening, semakin jelas suara itu terdengar. Ia bukan kata-kata panjang, melainkan getaran yang langsung menyentuh kesadaranmu. Kadang berupa rasa damai yang tidak bisa dijelaskan, kadang berupa tangisan batin yang tanpa sebab, kadang berupa kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Semua itu adalah jawaban dari kalimat tauhid yang engkau ucapkan dengan sepenuh hati. Namun suara ini sering tertutupi oleh bisikan lain, bisikan nafsu, bisikan rasa takut, bisikan keinginan dunia yang tak ada habisnya. Itulah mengapa banyak orang mengaku membaca La ilaha illallah setiap hari, tetapi tidak pernah benar-benar merasakan kehadiran Allah. Karena yang mereka ucapkan hanya suara bibir, sementara hatinya sibuk berisik dengan 1000 kepentingan. Mata batin tidak bisa mendengar suara sunyi itu selama masih terikat oleh kebisingan dunia. Hanya ketika engkau berani memasuki keheningan, engkau akan mendengar dengan jelas gema kalimat tauhid itu di dalam dirimu. Dan inilah misteri yang menggetarkan. Ketika engkau mendengar suara itu, engkau akan merasa seakan-akan kalimat La ilaha illallah bukan lagi ucapanmu, melainkan ucapannya yang mengalir melalui dirimu. Engkau hanyalah wadah, sedang yang berbicara adalah Dia. Pada saat itu, engkau akan mengerti bahwa kalimat ini bukan sekadar zikir, melainkan sebuah jembatan yang menghubungkan jiwa dengan sumbernya. Sebuah jembatan yang menuntunmu melewati jurang gelap menuju cahaya yang tak pernah padam. Mereka yang pernah merasakan getaran ini tidak akan lagi sama. Dunia yang ramai tidak lagi mampu memalingkan mereka, karena di dalam sunyi mereka sudah menemukan suara yang lebih agung. Mereka tidak lagi takut berjalan sendirian, karena selalu ada bisikan lembut yang menemani langkah mereka. Inilah rahasia yang membuat para kekasih Allah selalu tenang meskipun dikelilingi badai. Mereka telah mendengar suara sunyi dari kalimat La ilaha illallah. Suara yang hanya bisa terdengar oleh mata batin yang terbuka. Bab 8. Pintu rahasia di balik kalimat tauhid. Ada sebuah pintu yang tidak terlihat oleh mata jasmani, tetapi selalu berdiri di hadapan setiap jiwa. Pintu itu terkunci rapat, tidak dapat dibuka oleh tangan siapapun, kecuali oleh kalimat La ilaha illallah. Yang aneh, pintu ini sering dilewati manusia setiap hari tanpa disadari, karena ia tersembunyi di balik setiap hembusan napas, di antara detak jantung, di sela keheningan malam. Ketika kalimat tauhid benar-benar dihayati, tiba-tiba engkau akan merasa seperti sedang mengetuk pintu itu. Dan pintu yang sunyi itu perlahan terbuka. Di balik pintu tersebut, bukanlah dunia baru yang kasat mata, melainkan kesadaran baru. Engkau mulai melihat bahwa hidupmu bukan sekadar rangkaian kejadian acak. Setiap peristiwa, setiap pertemuan, setiap luka, bahkan setiap kehilangan, ternyata hanyalah isyarat yang mengarah kepadanya. Mata batin yang terbuka oleh La ilaha illallah akan melihat bahwa segala sesuatu bukan berdiri sendiri, melainkan semua hanyalah cermin yang memantulkan wujud tunggal. Saat itu, engkau tidak lagi melihat dunia sebagai lawan, melainkan sebagai tanda. Namun memasuki pintu ini tidak selalu mudah. Ada jiwa-jiwa yang berhenti di ambang karena mereka takut kehilangan segala yang dicintai. Mereka berpegangan erat pada dunia, seakan-akan dunia adalah segalanya. Tetapi siapapun yang berani melepaskan diri dari keterikatan itu
akan menemukan sesuatu yang jauh lebih luas dari segala yang ditinggalkan. Karena di balik pintu rahasia ini, engkau tidak lagi sekadar hidup di dunia, melainkan hidup dalam kesadaran yang lebih tinggi. Kesadaran bahwa engkau tidak pernah sendirian. Pintu rahasia ini adalah jalan menuju kedekatan yang tak tergantikan. Engkau mungkin merasa tidak layak, engkau mungkin merasa penuh dosa, tetapi ketika kalimat tauhid meresap, engkau akan tahu, pintu ini tidak menutup siapapun yang sungguh-sungguh mengetuk. Bahkan jiwa yang paling gelap sekalipun dapat diterangi jika ia datang dengan ketulusan. Inilah misteri yang membuat La ilaha illallah tidak hanya milik para sufi dan wali, tetapi juga milik orang-orang biasa yang berani membuka hati mereka. Dan ketika engkau sudah melangkah melewati pintu itu, hidup tidak akan pernah sama lagi. Dunia masih tampak sama, rumah, jalan, langit, orang-orang di sekitarmu. Tetapi engkau melihatnya dengan mata yang berbeda. Semua terasa bercahaya, seolah-olah setiap benda dan setiap jiwa sedang berbisik kalimat yang sama. La ilaha illallah. Engkau tidak lagi merasa terasing karena seluruh jagat raya kini tampak seperti satu keluarga besar yang tunduk pada sumber tunggal. Inilah rahasia pintu itu, pintu yang hanya terbuka dengan kalimat tauhid. Bab 9, saat mata batin menyaksikan satu cahaya. Ada sebuah saat yang tidak bisa dijadwalkan, tidak bisa dipaksakan, bahkan tidak bisa diprediksi. Saat itu datang bagai kilatan petir di malam gelap, tetapi bukannya menakutkan, ia justru membuka pandangan yang selama ini tertutup. Saat mata batin benar-benar disentuh oleh kalimat La ilaha illallah, engkau akan menyadari bahwa selama ini engkau hanya melihat bayangan. Dunia yang begitu ramai, hiruk-pikuk yang memenjarakan pikiran, hanyalah kabut tipis yang menutupi sebuah cahaya yang tak pernah padam. Cahaya itu bukan cahaya biasa. Ia tidak menyilaukan, tetapi menenangkan. Ia tidak datang dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Sebuah cahaya yang ternyata sudah lama ada, tetapi tersembunyi di balik dinding ego dan tabir nafsu. Saat ia muncul, engkau merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah kepastian yang tidak bisa digoyahkan oleh logika. Sebuah ketenangan yang tidak bisa dicuri oleh kesedihan. Itulah cahaya tauhid, cahaya yang memancar dari satu kalimat yang sederhana, namun agung. Namun, jangan salah, cahaya itu tidak datang untuk membuatmu merasa lebih tinggi dari orang lain. Sebaliknya, ia membuatmu tunduk lebih dalam, sujud lebih khusyuk, menangis lebih lama. Sebab engkau melihat dengan jelas betapa kecilnya dirimu di hadapan yang maha besar. Engkau menyadari bahwa segala sesuatu yang engkau banggakan, harta, jabatan, wajah, bahkan pengetahuan, hanyalah bayangan yang akan hilang. Dan di saat itu juga engkau tahu, satu-satunya yang layak untuk tetap engkau genggam hanyalah La ilaha illallah. Mata batin yang terbuka akan mengubah cara pandangmu terhadap segalanya. Engkau tidak lagi melihat orang lain sebagai musuh, karena setiap jiwa hanyalah pancaran dari satu sumber. Engkau tidak lagi menilai hidup dari untung atau rugi, karena engkau tahu bahwa di balik setiap peristiwa ada hikmah yang sedang menuntunmu. Bahkan kematian pun tidak lagi menakutkan, karena ia hanya gerbang lain menuju perjumpaan yang lebih nyata dengan cahaya itu. Dan dari sinilah sebuah pertanyaan mulai muncul dalam dirimu. Jika semua ini hanyalah bayangan, lalu apa arti keberadaanmu yang sesungguhnya? Pertanyaan itu akan terus menghantui, tetapi juga menuntun. Sebab hanya dengan terus mengulang, menghayati, dan meresapi kalimat La ilaha illallah, engkau akan menemukan jawaban yang tidak sekadar berada di dalam pikiran, tetapi langsung terasa oleh jiwamu. Inilah saat mata batin menyaksikan satu cahaya, dan sekali engkau melihatnya, engkau tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Bab 10, pintu terakhir di balik La ilaha illallah. Ada sebuah pintu yang tidak pernah terbuka dengan tanganmu sendiri. Engkau bisa mengetuk, engkau bisa menangis di depannya, engkau bisa berpuasa dari dunia demi mencapainya, tetapi pintu itu tetap tidak akan terbuka jika bukan Dia yang mengizinkan. Pintu itu bukanlah pintu kayu, bukan pula gerbang emas, melainkan sebuah celah halus di dalam hatimu sendiri. Ia tersembunyi rapat, tertutup oleh debu keinginan dan jeruji kebiasaan. Namun,
Kalimat la ilaha illallah adalah kunci yang bisa membuat pintu itu bergetar. Dan ketika ia terbuka, bukan dunia lain yang engkau lihat, melainkan dirimu yang sejati. Banyak orang mencari kebenaran di luar, pada kitab-kitab tebal, pada guru-guru yang suci, pada tempat-tempat yang jauh. Tetapi rahasia paling agung tidak pernah bersembunyi di luar sana. Ia bersemayam di dalam dadamu, menunggu saat engkau cukup hening untuk mendengarnya. La ilaha illallah bukan sekadar bacaan, ia adalah gema abadi yang terus bergema di setiap denyut nadi, setiap hela napas, setiap getaran kehidupan. Dan hanya ketika engkau benar-benar hening, engkau mendengar suara itu berkata, engkau tidak pernah sendiri. Namun ada bahaya besar di sini. Saat engkau menyentuh pintu itu, ego yang licik bisa menyamar, membuatmu merasa seolah engkau sudah mencapai puncak, seolah engkau sudah berbeda dengan manusia lain. Padahal semakin dekat engkau dengan rahasia ini, semakin kecil engkau seharusnya merasa. Seperti setetes air yang menyadari dirinya hanyalah bagian dari samudera. Ia tidak lagi berani mengaku sebagai lautan. Itulah kerendahan hati yang lahir dari tauhid sejati. Kerendahan hati yang bukan dibuat-buat, tetapi muncul karena engkau menyaksikan kebenaran tanpa tabir. Pintu terakhir ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari sebuah kesadaran yang tidak pernah berhenti. Sekali engkau masuk, dunia tidak lagi sama. Rasa sakit tidak lagi hanya menjadi penderitaan, tetapi juga undangan untuk mendekat. Kehilangan tidak lagi menjadi malapetaka, tetapi jalan menuju pengosongan. Dan bahkan kematian yang dulu begitu menakutkan, kini hanya tampak sebagai perjalanan pulang yang sudah ditentukan. Semua itu engkau pahami bukan dari buku, tetapi dari penyaksian batin yang lahir dari satu kalimat, La ilaha illallah. Dan pada akhirnya, engkau menyadari sesuatu yang sangat sederhana, tetapi menghancurkan segala ilusi. Engkau tidak pernah benar-benar ada di luar dia. Sejak awal hingga akhir, hanya ada satu wujud yang abadi. Engkau hanyalah cermin yang memantulkan sedikit dari cahayanya. Maka perjalanan ini ditutup bukan dengan kesombongan, tetapi dengan sujud yang paling dalam, dengan bisikan paling lembut, dengan air mata paling jernih, La ilaha illallah. Karena disitulah seluruh rahasia berakhir, dan sekaligus disitulah ia benar-benar dimulai. Saudaraku, perjalanan ini bukanlah akhir. Apa yang engkau dengar hanyalah setetes dari lautan tak bertepi. La ilaha illallah bukan sekadar kalimat di bibir. Ia adalah kunci yang bisa menghancurkan seluruh tirai gelap yang menutup mata batinmu. Jika engkau berani mengucapkannya dengan hati yang kosong dari selainnya, maka engkau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seolah alam semesta berlutut di dalam dirimu, dan engkau menyadari bahwa yang hidup, yang berkuasa, yang nyata, hanyalah Dia. Ingatlah, setiap kali engkau menyebutnya, engkau sedang mengetuk pintu yang sama. Dan mungkin suatu saat, pintu itu akan terbuka, lalu engkau tidak akan pernah lagi menjadi orang yang sama. Maka jagalah kalimat ini di hatimu, bisikkan dalam setiap tarikan napasmu, dan biarkan ia menuntunmu pulang kepada cahaya yang abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.